Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, sampai saat ini sudah ditemukan 118 unsur, baik unsur alami maupun unsur sintesis. Unsur-unsur yang sudah ditemukan dan sudah divalidasi oleh Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem periodik unsur yang disesuaikan dengan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia. Dalam tabel periodik modern, unsur-unsur dikelompokkan dalam lajur vertikal atau yang disebut golongan dan lajur horizontal atau yang disebut periode. Setiap kotak dalam tabel periodik unsur memuat informasi mengenai nomor atom, lambang, nama unsur, serta massa atom relatif. Sistem periodik unsur yang sekarang merupakan hasil dari perkembangan sistem periodik unsur dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Jadi, bagaimana perkembangan sistem periodik unsur yang tersusun tabel periodik unsur seperti sekarang ini? Mari kita lihat kembali sejarah pengelompokan unsur yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kimia di masa lampau. Pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Anton Lavoisier ketika tahun 1789 bahwa ia dalam bukunya membuat daftar 33 unsur atau zat yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Lavoisier mengelompokkan dalam 4 kategori berdasarkan sifat kimianya, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Pengelompokan unsur atau zat menurut Lavoisier dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam pengelompokan unsur ini, Lavoisier masih menyertakan cahaya dan kalor sebagai sebuah atom atau zat karena masih dianggap sebagai materi. Selain itu, beberapa zat dalam tabel periodik Lavoisier ternyata masih bisa diuraikan lebih lanjut. Sekitar tahun 1829, seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, mengelompokkan unsur dalam sebuah triad berdasarkan sifat unsur dan massa atom relatifnya. Menurut Dobereiner, dalam satu triad, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan unsur ketiga, serta memiliki massa atom yang relatif sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan ketiga. Jika kita ambil contoh, massa atom natrium, maka massa atomnya akan sama atau mendekati rata-rata dari massa atom litium dan kalium. Namun, dalam konsep triad yang dikemukakan oleh Dobereiner ada beberapa kelemahan, yaitu ada unsur yang tidak tergolong dalam triad namun memiliki sifat yang mirip dengan triad tersebut. Selain itu, hanya ada 5 triad yang teridentifikasi. Unsur-unsur yang baru ditemukan tidak cocok dalam pengelompokan triad tersebut. Kemudian, sekitar tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Newlands menemukan pola yang menunjukkan bahwa sifat setiap unsur akan berulang pada unsur ke-8. Unsur kedua akan memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Sifat unsur berulang setiap 1 oktav. Sistem periodik unsur ini pun memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk unsur dengan massa atom kecil. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang ditempatkan dalam satu slot walaupun memiliki sifat yang berbeda. Setelah unsur-unsur yang ditemukan semakin banyak, pengulangan sifat ini tidak selalu terjadi pada unsur ke-8. Pada tahun 1869, ahli kimia bernama Dmitri Mendeleev mengemukakan tabel periodik yang ia susun berdasarkan kenaikan massa atom.
Mendeleev menyatakan bahwa sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Yang menarik dalam tabel periodik ini adalah Mendeleev berani menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Mendeleev juga memprediksi sifat-sifat unsur yang belum diketahui tersebut. Nah, pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata sesuai dengan prediksi Mendeleev. Akan tetapi, sistem periodik dari Mendeleev ini juga masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam sistem periodik ini, terdapat unsur-unsur yang ditempatkan tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar terletak di depan unsur yang massa atomnya lebih kecil. Selain itu, terdapat pula unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Di sisi lain, seorang kimiawan Jerman bernama Walter Mayer juga meneliti tabel periodik secara terpisah dari Mendeleev. Mayer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kurva volume atom terhadap massa atomnya. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur logam alkali yaitu natrium, kalium, dan rubidium berada di puncak. Gas mulia seperti neon, argon, dan kripton yang memiliki sifat mirip berada tepat sebelum unsur alkali. Kemudian Mayer mengembangkan penemuannya dalam bentuk tabel. Nah, tabel periodik Mayer tidak hanya mengatur unsur-unsur dengan bertambahnya massa atom, tetapi juga mengelompokkannya menurut valensinya. Pada tahun 1913, ilmuwan Henry Moseley menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai akhirnya didapatkan bentuk sistem periodik unsur seperti sekarang. Nah, demikianlah penjelasan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.